Sungai Kongo merupakan sungai terbesar kedua di Afrika setelah Sungai Nil. 3 fakta tentang Sungai Kongo. Panjang dan perjalanan unik dengan panjang sekitar 4.700 km. Kedua, sungai terdalam di dunia. Ketiga, rumah bagi makhluk aneh seperti Goliath tigerfish. Sungai itu punya hulunya atau sumbernya di daerah pegunungan Afrika Timur. Lebih tepatnya di sekitar Danau Tanganyika yang berada di perbatasan antara beberapa negara, Republik Demokratika Kongo, Burundi, Tanzania, dan Zambia. Lebih spesifik lagi, salah satu anak sungai utama yang jadi hulu sungai Kongo adalah Sungai Zambezi di Zambia. Sungai Zambezi ini sering dianggap sebagai sumber paling jauh dari sistem Sungai Kongo. Hilir Sungai Kongo bermuara di Samudra Atlantik. Bagian hilir sungai ini melewati ngarai dan air terjun besar, sehingga menjadikannya salah satu sungai yang berbahaya. Bagian hilir sungai ini memiliki ngarai dan air terjun besar, termasuk air terjun Livingstone. Di tepi seberang kolam Malebo didirikan ibu kota kedua Kongo, yaitu Brazzaville atau Republik Kongo dan Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Sungai Kongo mengalir di wilayah yang disebut Cekungan Kongo, salah satu cekungan sedimen terbesar di dunia. Ini adalah depresi besar yang terbentuk karena aktivitas tektonik jutaan tahun yang lalu. Jadi dasar geologinya itu tua banget, dikelilingi oleh dataran tinggi dan pegunungan. Cekungan ini dikelilingi oleh dataran tinggi dan pegunungan, seperti dataran tinggi Katanga, pegunungan Mitumba, dan dataran tinggi Afrika Tengah. Ini sebabnya Sungai Kongo punya arus yang kuat dan banyak jeram serta air terjun. Struktur batuan. Di dasar cekungan banyak terdapat batuan sedimen seperti pasir, lempung, dan batu kapur. Tapi di tepinya terdapat batuan dan metamorf yang lebih tua. Struktur ini membuat sungainya kaya akan mineral, termasuk tembaga, kobalt, dan berlian. Sungai berliku dan dalam. Sungai Kongo punya banyak tikungan atau meander karena mengalir di dataran rendah, tapi juga salah satu sungai terdalam di dunia, bisa sampai 220 meter di dalamnya. Ini karena bentuk cekungannya yang dalam secara geologis. Aktivitas vulkanik di sekitarnya. Di bagian timur cekungan, dekat Danau Kivu dan pegunungan Albertine Reef, ada aktivitas vulkanik aktif. Ini masih bagian dari Great Rift Valley. Jadi meski Sungai Kongo sendiri enggak dilewati patahan utama, daerah hulunya masih aktif secara tektonik. Lokasi Sungai Kongo terletak di Afrika Tengah, mengalir melewati dan menjadi perbatasan beberapa negara, terutama Republik Demokratik Kongo atau RDK dan Republik Kongo Angola atau Jepang Kasainya, sedikit bagian Zambia, Burundi, Tanzania, dan Kamerun juga terpengaruh sistem sungainya. Sungai ini bermuara di Samudra Atlantik, panjang sekitar 4.700 km atau terpanjang kedua di Afrika setelah Sungai Nil. Cekungannya mencakup area lebih dari 4 juta km kubik, salah satu daerah aliran sungai terbesar di dunia. Bentuk aliran unik karena berbentuk huruf U, mengalir ke barat, lalu ke utara, lalu berbelok ke barat daya, hingga ke laut. Ini membuat Sungai Kongo melewati berbagai zona iklim dan topografi. Iklim dan hutan. Wilayah yang dilewati umumnya beriklim tropis basah atau hutan hujan. Cekungan Kongo adalah hutan hujan terbesar kedua di dunia setelah Amazon. Topografi. Mengalir dari daerah tinggi atau hulu ke dataran rendah atau hilir. Banyak air terjun dan jeram di bagian tengah, termasuk jeram Inga yang terkenal. Bagian hilir lebih datar dan lebar.
cocok untuk transportasi air. Manfaat geografis sendiri yaitu sebagai sumber air utama dan jalur transportasi penting di Afrika Tengah. Potensi besar untuk pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA dan salah satunya proyek Ingadam. Ayo, 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 besok kita pergi makan. Hadiah tak seberapa dariku karena kamu super.